Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Petugas Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali meringkus seorang warga negara Brazil karena menyelundupkan kokain seberat 3 kg. Untuk mencegah peredaran beras oplosan di Jembrana, petugas gabungan inspeksi mendadak ke sejumlah pabrik dan pasar. Ratusan warga negara asing kena tilang dalam operasi Patu Agung di Badung. Seruling buatan perajin di sini seluruhnya terbuat dari bambu khusus dan pilihan, sehingga menghasilkan suara yang merdu dan khas. Salah satu perajin seruling yang masih bertahan adalah Inyoman Purwayasa. Seruling buatannya 100% merupakan kerajinan tangan. Bambu yang digunakan adalah buluh. Bambu ini hanya tumbuh di beberapa daerah di Bali, yakni di Bangli, Singaraja hingga daerah Tabanan. Untuk bambu, yang bambu yang pilihan, ini namanya bambu buluh. Ini memang khusus spesial untuk suling, karena satu dia suaranya keras, nyaring, dia daya tahannya bagus, dan kedua itu dari segi enak dipandang, juga estetiknya bagus. Yang penting kan suaranya itu keras dan mantap. Itu didapat di daerah mana biasa beli? Kalau itu banyak terdapat di daerah Bangli, di daerah Singaraja, Pupuan juga ada, Tabanan juga ada gitu. Kalau yang kecil itu antara 30 sampai 35 cm, itu biasanya suling rinde, suling angklung, suling gamelan, itu yang kecil-kecil, yang pendek-pendek seperti itu. Terus yang panjang juga ada suling gamelan besar, ada juga untuk suling gong suling, ada juga untuk suling yang suling gamuh itu sampai lebih dari 100 cm lah, lebih dari 1 meter ya. Nyoman bisa membuat seruling ini paling cepat 1 jam dan paling lama 2 hari. Dan hasilnya sangat baik dan diakui banyak orang. Pembelinya tidak hanya penduduk lokal, namun juga wisatawan asing dari Australia, Amerika, Turki, dan negara-negara Eropa serta Asia lainnya. Harganya tidak terlalu mahal, antara 50 hingga 150 ribu rupiah untuk satu seruling. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Bali memiliki berbagai aneka kerajinan tangan tradisional yang masih ditekuni hingga saat ini. Salah satunya kerajinan kendang khas Bali. Kendang ini merupakan salah satu alat tradisional dari perangkat gamelan Bali. Kerajinan membuat kendang ini masih ditekuni Iputu Gede Santika di Desa Gulingan Mengwi, Badung. Jelantik mewarisi keterampilan membuat kendang ini secara turun-temurun dan menjadi mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Kendang tradisional Bali dibuat dari bahan baku kayu nangka pilihan karena memiliki serat yang padat. Setelah itu, kayu dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu, lubang harus ditutup menggunakan kulit sapi yang telah diproses sedemikian rupa. Tahap terakhir adalah penyetelan suara kendang. Jelantik melakukannya dengan sangat teliti agar menghasilkan suara yang pas untuk dipadukan dengan perangkat gamelan Bali lainnya. Proses kayu, yaitu sebagai kendang, kemudian ada tahap proses pengolahan kulit. Kemudian dari sana ada terjadi perakitan, kemudian proses penyetelan atau stem daripada suara kendang. Kami menggunakan kayu yang memang memiliki serat yang padat. Salah satunya yang memang kami pakai adalah bahan dari kayu nangka atau jenis kayu lain yang memang memiliki serat yang padat.
Proses membuat paling cepat dan lamanya berapa lagi? Kurang lebih kisaran dari 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung proses pengeringan kayu, kemudian sampai pada tahap terakhir perakitan dan penyeteman suara daripada kendang. Untuk kulitnya lagi, kulit apa itu Pak? Pakai kulit sapi. Dari sini ada dari kendang kecil namanya kendang angklung, kemudian ada lebih besar lagi, ada jenis kendang plegongan atau sejenis kendang bebatelan, kemudian ada kendang bebarongan atau kendang penyalah, dan terakhir ada jenis kendang pepangulan, termasuk di dalamnya kendang beleganyur, kendang petegak atau kendang gong lelambatan. Untuk satu kendang, jelantik bisa menyelesaikan hingga 1 bulan, tergantung proses pengeringan kayu serta ukuran kendang. Setelah melalui tahap ini, maka kendang siap dijual. Harganya mulai Rp500.000 hingga Rp6 juta per kendang atau per pasang kendang. Peminat kendang ini sebagian besar adalah seniman tabu, serta beberapa sekegong di desa seluruh kabupaten di Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Nyoman Dwi Saputra termasuk salah satu perajin berhasil membuat kerajinan keramik yang mulai digemari pembeli dari Eropa. Ia membuat keramik dari bahan piring, cangkir, guci yang dicampur tanah liat sehingga menghasilkan karya seni bernilai tinggi. Nyoman sudah menggeluti kerajinan ini sejak tahun 2019 dan hingga kini terus membuat untuk memenuhi pemesannya dari luar negeri. Nyoman mengatakan saat ini ada 3 negara yang sudah menjadi pelanggan tetap, yakni Singapura, Australia, dan Kanada. Umumnya pemesan di negara ini menggemari desain keramik dengan corak yang abstrak. Sedangkan pembeli dalam negeri menyukai keramik dengan ukiran khas Bali seperti barong atau lukisan dengan tema Pulau Dewata. Biasanya keramik ini digunakan sebagai alat rumah tangga atau perlengkapan hotel dan restoran. Melanda, yang sama kakak sama keluarga juga memang sudah bergelut di dunia keramik, tapi untuk pabrikan semenjak nikah untuk pabrikannya sepi, berubahlah berinovasi untuk mengeluarkan produk handmade-nya. Tiang kembangkan, tiang belajar 1 bulan, terus tiang kembangkan di rumah bersama keluarga. Terus dari bahannya sendiri yang menggunakan bisa dibilang stoneware, sama seperti tanah liat pada umumnya, tapi sudah dimix dengan bahan-bahan tertentu sehingga menjadi stoneware atau keramik. Karena tiang mengkhususkan untuk pasar internasional, tiang khususkan itu ke abstrak, tapi ada juga untuk ke Balinis yang seperti lukisan, seperti gambar-gambaran barong Bali yang untuk di dekor-dekorasi di rumah seperti kenten. Tapi kalau untuk yang di pasar untuk keluar, Nike yang paling senangnya abstrak. Harga keramik yang dijual Nyoman bervariasi. Ada yang Rp30.000 hingga Rp600.000. Nyoman mengatakan ia tidak berhenti untuk bereksperimen dengan desain dan tema yang menarik, sehingga pembeli makin menyukai kerajinan keramik khas Bali ini. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.